Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wildan Yohanes Putra Bari. Di sini saya dari mahasiswa Akademik Teknik Albert Indonesia atau AKABI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang entrepreneurship dan juga basic marketing. Di mana di sini saya membuat proyek tentang canvas model ya. Di mana di sini bertujuan ketika kita ingin melakukan pembuatan bisnis, jadi kita melakukan beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, di sini langsung saja. Jadi ketika kita ingin melakukan project bisnis, kita akan memikirkan namanya logo dan juga namanya, nama dari mungkin perusahaannya atau organisasinya, dimana di sini saya mengambil namanya adalah Heavy Lift Training Center. Terus dan juga kita menentukan visi dan juga misinya. Jadi di sini visi dari perusahaan saya adalah menjadi pusat pelatihan dan sertifikasi operator alat berat terbaik di Indonesia yang menghasilkan sumber daya manusia kompeten, profesional, dan berstandar internasional. Jadi perusahaan ini bertujuan untuk membentuk operator-operator sebagai wadah untuk mendapati sertifikasi dan juga pelatihan. Terus selanjutnya ada misi, terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyelenggarakan pelatihan operator alat berat yang berkualitas dan sesuai standar BNSP atau Kemenaker. Kedua, mengedepankan keselamatan kerja atau yang biasa disebut K3K dalam setiap pelatihan teori maupun praktik. Terus yang ketiga, menyediakan fasilitas alat berat dan simulator modern untuk pembelajaran nyata. 4, menjalin kerjasama dengan industri pertambangan, konstruksi, dan lembaga pemerintah. 5, membantu peserta memperoleh sertifikasi resmi dan penyaluran kerja ke perusahaan kita. Dan juga ada deskripsi usaha, di mana Heavy Lift Training Center merupakan lembaga pelatihan dan sertifikasi operator alat berat yang fokus pada peningkatan kemampuan dan keselamatan kerja calon operator di bidang pertambangan, konstruksi, serta infrastruktur. Program pelatihan kami menggabungkan teori praktik langsung dan uji kompetensi resmi berlisensi. Jadi kita bukan hanya teori, melainkan juga ada praktik langsung dan juga ada uji kompetensi untuk menguji apakah kita layak atau tidak ya. Dan juga ada produk layanan. Jadi di sini perusahaannya menyediakan pelatihan operator ekskavator, unit dozer, wheel loader, dump truck, dan crane. Terus ada sertifikasi dan juga ada pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja serta simulasi. Terus kita masuk ke bisnis Canva model. Yang pertama ada key partners atau partners apa saja yang perlu kita melakukan relationship ya. Jadi kita akan melakukan kerjasama juga dengan lembaga sertifikasi profesi, BNSP, perusahaan alat berat, kontraktor, pemerintahan daerah. Dan juga ada kunci aktivitas apa saja yang kita lakukan selama kita melakukan pelatihan ya. Di sini ada pelatihan teori dan juga praktik, dan juga ada sertifikasi, promosi, kerjasama industri. Terus ada key resource. Jadi ini adalah resource-nya ya. Kita membutuhkan infrastruktur atau mungkin guru ya untuk melatih operator-operator yang baru, dan juga alat berat praktik, lahan pelatihan, dan juga ruang kelas, dan yang terakhir simulator. Terus ada value proposition, di mana pelatihan profesional dengan sertifikat resmi, fasilitas lengkap, infrastruktur bersertifikat. Jadi ini adalah value-nya, nilainya yang kita dapatkan. Terus ada customer relationship,
kita menjalin kerjasama dengan konsultasi karir, layanan alumni, kerjasama industri, dan juga ada channel. Mungkin kita bisa mempromosikan perusahaan kita dengan melalui wadah website, media sosial, brosur, kerjasama, sekolah, dan perusahaan. Terus ada customer segment. Ini adalah customer yang ingin masuk. Ketika ingin memasuki pelatihan, itu minimal harus lulusan SMK, operator non sertifikasi atau yang belum melakukan pelatihan, jadi dia masih membutuhkan sertifikasi, dan juga perusahaan tambang dan konstruksi. Mungkin perusahaan tambang dan konstruksi ini membutuhkan SDM untuk mereka latih menjadi operator. Mereka yang membutuhkan operator untuk mencapai target industrinya. Dan juga ada konstruktur. Ini meliputi biaya-biaya apa saja dari segi gaji instruktur, sewa alat beratnya, bahan ajar, biaya sertifikasi, dan juga promosi. Terus ada revenue stream. Ada biaya pelatihan, sertifikasi, kontrak pelatihan perusahaan, dan juga pelatihan K3K. Jadi ini ketika ada operator-operator yang baru ingin melaksanakan pelatihan, maka dikenai biaya pelatihan dan juga biaya sertifikasi, dan juga ada kontraknya selama pelatihan perusahaan dan juga pelatihan K3. Dan juga di sini terdapat analisis pasar singkat, strategi pemasaran, dan juga estimasi biaya dan pendapatan. Terus ada struktur organisasi dan juga lokasi dan fasilitas. Mana analisis pasar singkat ini peluangnya pertumbuhan proyek infrastruktur dan tambang ini semakin meningkat, maka juga akan mengikuti meningkatnya permintaan operator bersertifikat. Dan juga ada target pasar, individu yang ingin bekerja di sektor tambang atau konstruksi, dan perusahaan yang ingin meningkatkan kompetensi karyawannya. Dan kelebihan kompetitif, kelebihannya menggunakan fasilitas nyata dan program pelatihan berbasis industri atau on-field training. Dan juga ada strategi pemasaran, di mana kita mungkin melakukan pemasarannya atau melakukan promosi lah ya. Jadi kita promosi ke SMK dan juga kampus vokasi, kolaborasi dengan kontraktor dan perusahaan tambang, program magang dan sertifikat paket kerja, pembuatan konten edukatif di media sosial. Jadi di sini juga terdapat estimasi biaya dan pendapatan, di mana ada biaya awal, pendapatan pelatihan, jadi dan juga pendapatan sertifikasi dan kerjasama perusahaan. Terus selanjutnya ada struktur organisasi. Jadi yang pertama, yang paling atas ada direktur utama, manajer operasional, instruktur pelatihan, tim sertifikasi, dan ketiga administrasi dan marketing, dan juga mungkin teknisi alat berat ya. Ketika mungkin alat berat melakukan ada trouble, mungkin kita bisa memaintenance-nya. Jadi ini ada divisi teknisi alat berat, dan juga ada lokasi dan fasilitas. Ada lokasinya dan juga fasilitasnya ya, seperti unit-unit. Mungkin sekian penjelasan tentang kanvas model dari saya untuk menjalankan sebuah proyek usaha. Jadi kita harus melakukan tahapan secara matang atau melakukan persiapan secara matang untuk mencapai keberhasilan sebuah dari organisasi maupun industri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.